Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberinya beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita termasuk hamba yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Siregar. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah filsafat dengan judul Memahami Filsafat Ilmu. Nah, apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan dasar-dasar metode dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Menurut Doni Gahral Adian, filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mencoba mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara memperolehnya. Selanjutnya yaitu metodologi keilmuan. Yang pertama ada pandangan dari dalam, mempelajari ilmu dari perspektif dan paradigma yang dianut oleh para ilmuwan. Yang kedua ada pandangan dari luar, mengkaji ilmu dari sudut pandang yang lebih luas seperti dampak sosial, budaya, dan etika. Yang ketiga terminologis, memahami konsep-konsep dan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu landasan pengembangan filsafat ilmu. Yang pertama ada epistemologis, yaitu mempelajari sumber, sifat, dan validitas pengetahuan ilmiah. Yang kedua ada ontologi, mengkaji hakikat realitas yang menjadi objek studi ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, membahas nilai, etika, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah. Yang keempat, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah. Yang kelima yaitu ada ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Yang pertama ada epistemologi, adalah cabang filsafat yang membahas teori pengetahuan, yaitu bagaimana kita memperoleh, membenarkan, dan menggunakan pengetahuan. Yang kedua ada ontologi, mempertanyakan apa yang dianggap sebagai objek yang dapat dipelajari atau dijelaskan oleh ilmu. Yang ketiga metodologi, adalah kajian tentang metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat, ada logika, kajian tentang penalaran dan argumen yang valid. Yang kelima, ada etika, yaitu ilmu kajian tentang prinsip moral yang mengatur praktek ilmiah. Yang keenam, sejarah ilmu, adalah kajian tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Yang ketujuh, ada realitas antara ilmu dan masyarakat, hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat, di mana ilmu memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedelapan, filsafat ilmu sosial, adalah kajian filosofis tentang metode, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari ilmu-ilmu sosial. Nah, selanjutnya yaitu metode filsafat ilmu. Yang pertama, metode kritis, menguji dan mengkritisi atau asumsi untuk mencari kebenaran. Yang kedua, metode intuitif, pengetahuan diperoleh melalui intuisi atau pemahaman langsung tanpa logika formal. Yang ketiga, ada metode skolastis, penggabungan logika dan teologi dengan argumen rasional. Yang keempat, ada metode filsafat, refleksi kritis dan penalaran untuk menjawab pertanyaan mendasar. Yang kelima, metode geometri, menggunakan prinsip-prinsip dedukasi matematika atau geometri untuk mencapai kebenaran. Yang keenam, metode transendental, mencari kondisi yang memungkinkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketujuh, metode fenomenologis, menganalisis pengalaman subjektif dan kesadaran. Yang kedelapan, metode dialektis,
Pertentangan ide menghasilkan sintetis baru. Yang kesembilan, metode neopositivis, fokus pada verifikasi empiris dan bahasa yang logis. Yang ke-10, metode analitika bahasa, menganalisis cara bahasa membentuk makna dan menyelesaikan masalah filosofis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga presentasi tadi bisa menjadi ilmu dan tambahan wawasan bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.